Pada kita pada pagi ini, kita akan dipimpin oleh Pendeta Martin Stefanus dengan tema Mengampuni Tanpa Batas. Dalam rangka bulan keluarga, Panitia Bulan Keluarga mengadakan penyuluhan penyakit kanker dan tumor pada hari Sabtu jam 10 pagi pada tanggal 7 Oktober. Bapak Ibu diharapkan bisa hadir karena penyuluhan ini sangat bermanfaat buat kita semua tanpa terbatas karena materinya pembahasan mengenai pengertian kanker serta faktor resiko yang ditimbulkan dan penyebabnya dan penyakit yang akan mengikutinya dan juga bagaimana cara kita cara hidup sehat ya. Dan bagaimana kita dapat menanggapinya dengan lebih teliti lagi. Jadi Bapak Ibu bisa hadir kalau yang sangat berminat pada Sabtu 7 Oktober jam 10 pagi. Dan pada hari Selasa pada tanggal 12 September di gereja kita telah diadakan penyemprotan nyamuk dalam rangka antisipasi pancaroba yang mulai musim panas dan banyak nyamuk. Ini ada beberapa slide yang bisa Bapak Ibu lihat. Kita mengadakan penyemprotan pada hari ini juga jam 12 siang ada persidangan majelis jemaat. Mohon dukungan doa Bapak semua. Bapak Ibu bisa bantu dalam doa supaya persidangan ini bisa menghasilkan program ke depan yang lebih baik lagi untuk GKI Karbela. Dan pada hari Selasa tanggal 19 September ada pemahaman Alkitab yang diadakan pada jam 7.30 malam, akan dipimpin oleh Pendeta Martin Stefanus dengan tema Aku Mengampuni Kamu. Hari Sabtu tanggal 23 September ada persekutuan senior, persekutuan lanjut usia jam 2 siang dengan tema Selaras dalam Kata dan Perbuatan dipimpin oleh Pendeta Martinus Stefanus. Bapak Ibu sudah memasuki masa pencalonan penatua baru untuk masa periode April 2024 sampai dengan Maret 2027. Dan Bapak Ibu bisa memberikan kontribusi suaranya untuk mengisi nama-nama yang Bapak Ibu inginkan untuk menjabat sebagai majelis atau penatua GKI Karbela dengan mengisi formulir yang disediakan di meja depan gereja. Pada tanggal 1 Oktober akan diadakan sakramen perjamuan kudus pada kebaktian umum 1 jam 9 dan kebaktian umum jam 17, kebaktian umum 2 jam 5 sore. Dan kedua perjamuan kudus itu akan dilayani oleh Pendeta Martin Stefanus dan Sensara Umurum akan dilaksanakan pada tanggal 24 September minggu depan di dalam ibadah pagi dan sore. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Saudara Enrique Christian Antonio Sudrajat dan untuk Ibu Kristina dan Bapak Haryanto Gianto. Bapak Ibu, ini ada tayangan video dari PPK Tabita. Mohon disimak sejenak. Sobat Tabita, kedukaan datang tanpa pernah bisa diduga. Pastikan Anda sudah mempersiapkan segala sesuatunya agar kala duka menyapa tidak memberatkan keluarga. Berikut ini program kepesertaan Tabita yang menawarkan fasilitas bervariasi dengan harga terjangkau. Anda juga bisa mempersiapkannya untuk orang tua tercinta, kerabat atau sahabat dekat. Yang pertama, program Iman Plus. Kedua, program pengharapan. Ketiga, program kasih. Semua program mendapatkan peti berkualitas, perlengkapan peti, perlengkapan ibadah, perlengkapan penerima tamu, dan penghantaran.
Program kepesertaan Tabita berlaku bagi Anda yang tinggal di Jadetabek. Tersedia gift voucher yang bisa Anda berikan ke keluarga atau sahabat. Mereka dapat menggunakannya saat kedukaan. Segera daftarkan diri Anda dan keluarga dalam kepesertaan Tabita. Ya, Bapak Ibu, perlu saya Sobat tambahkan. Tabita, PPK Tabita ini yayasan kedukaan yang di bawah naungan Sinode GKI, jadi bukan titipan ya. Jadi ini bagian dari GKI, kita semua dipersilakan untuk ikut bergabung kalau berkehendak dan bisa menanyakannya kepada majelis. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita memasuki ibadah kita dengan PKJ 13 ayat 1 sampai dengan 3. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memulai rangkaian ibadah kita pada minggu ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema mengampuni tanpa batas. Kita senantiasa belajar cinta kasih Tuhan, bahkan pengampunannya di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tidak hanya ketika kita mendengar firman-Nya, tetapi ketika kita melakukannya, kita terus didorong untuk dapat menyatakan kasih Tuhan. Begitu juga karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengampuni kita, maka kita diajak untuk mengampuni.
Dan dengan kita beribadah di tempat ini, marilah kita memiliki iman dan hati yang kokoh, yang senantiasa bersyukur atas pengampunan Tuhan. Saya akan membacakan dari kitab Mazmur pasal 9 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan berkata demikian, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi." Marilah kita menyambut dengan menaikkan pujian, "Patut segenap yang ada diam dan sujud sembah." Mari kita bersatu hati di dalam doa, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kami, memberkati kami, bahkan mengasihi kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mengakui ya Bapa, bahwa kasih setia yang Engkau nyatakan kepada kami, yang Engkau ajarkan, dan yang senantiasa Engkau firmankan, beritakan, tidak selalu dapat kami lakukan. Kami mengakui bahwa masih ada dosa dan pelanggaran yang merintangi kami untuk dapat menyatakan kasih Tuhan. Kami masih seringkali membanggakan diri kami, masih seringkali kami justru menganggap bahwa sesama kami tidak seturut dengan perintah Tuhan. Kami masih menganggap bahwa diri kami yang paling benar. Kami masih seringkali menganggap bahwa orang lain justru yang bersalah. Di dalam cinta kasih-Mu, di dalam kuasa-Mu yang besar ya Bapa, kami menyadari bahwa kami lemah, bahwa kami rapuh, bahwa kami adalah manusia berdosa. Dan biarlah melalui hikmat dan juga pengampunan daripada-Mu, Engkau menyucikan kami, mentahirkan kami, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk memiliki kerendahan hati, kerelaan hati, dan kami juga belajar untuk siap dibentuk oleh Tuhan, bersedia menyatakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpin dan tuntun kami ya Bapa. Kami berdoa dan memohonkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hanya
Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang terdapat di dalam surat Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan Engkau juga adalah Allah yang terus membimbing dan mengajar kami, agar kami dapat seturut dengan kehendak Bapa. Kami dapat merenungkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Kiranya di dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini, Roh-Mu yang kudus membimbing setiap kami, mengarahkan hati dan pikiran kami sehingga dapat terfokus untuk mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan lebih dari itu melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapa, kiranya juga membimbing dan menuntun setiap anak-anak Tuhan yang akan membacakan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Baik itu bacaan 1, antar bacaan 2, dan juga pemberitaan Injil.
sehingga kebenaran firman Tuhan ini dapat kami terima dan firman-Mu dapat bertumbuh di dalam hati kami, dan dengan penuh sukacita dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan dan sedia untuk melakukannya. Amin. Bacaan pertama akan dibacakan oleh seorang umat dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Silakan. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah
Untuk bacaan yang kedua diambil dari kitab Roma pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-12. Oke, kalau kita sudah dapat, saya akan membacakannya untuk kita semua. Roma 14 ayat 1 sampai yang ke-12 dengan perikop, jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapa engkau menghakimi saudara-saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus terdapat di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Izinkanlah saya membacakannya menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya.
Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi. Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hambanya itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, bayar hutangmu. Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi. Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi hutangnya. Melihat itu, hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian juga yang diperbuat oleh Bapakku yang di sorga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang berbagi dari setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya dengan penuh sukacita. Haleluya. Shalom, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema yang diangkat di dalam ibadah minggu ini adalah mengampuni tanpa batas. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa itu mengampuni? Apa itu mengampuni? Memaafkan. Mengampuni seringkali identik dengan sebuah perbuatan atau sikap untuk tidak lagi mempermasalahkan persoalan yang telah terjadi. Begitu ya. Ada juga identiknya bahwa mengampuni itu kalau begitu lupakan saja kesalahannya. Benar nggak pertanyaannya, manusia bisa melupakan kesalahan orang lain? Kecuali kalau dia amnesia. Kalau amnesia beda lagi itu ya, penyakit. Bisa nggak sebenarnya manusia mengampuni kesalahan orang lain? Bisa nggak? Bisa. Kalau suatu kali terjadi hal yang serupa yang pernah menimpanya, ingat lagi nggak? Bisa ngelupain nggak? Nggak bisa. Kata mengampuni itu dalam bahasa Yunani adalah apimei. Artinya membiarkan pergi. Bukan melupakan. Membiarkan pergi. Kalau ada yang pernah bersalah kepada kita, kalau kita membiarkan pergi berarti kita membebaskan. Membebaskan apa yang sudah membuat kita sakit hati. Itu berbeda dengan melupakan. Ya, kalau kita membebaskan itu berarti ada proses di dalamnya di mana kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan agar kita bisa berdamai dengan orang yang telah berbuat kesalahan kepada kita. Setelah itu kita bisa membebaskan dan membiarkan pergi. Karena itu di dalam doa Bapa kami juga dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Membebaskan, membiarkan pergi. Kalau begitu bagaimana perasaan kita ketika kita sudah mengampuni? Gimana perasaannya Bapak? Ada yang merasa lega, ada yang merasa bebas, dan juga ada yang merasa bersyukur karena sudah bisa mengampuni kesalahan orang. Hal ini juga yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus
mengenai pengampunan di dalam Matius pasal 18 yang kita baca tadi. Respon terhadap orang yang bersalah. Petrus bertanya kepada sang guru, yaitu Yesus, berapa kalikah aku harus mengampuni ketika ia bersalah kepadaku? 7 kali? Mengapa Petrus menggunakan kata 7 kali? Karena menurut tradisi Yahudi, angka 7 itu adalah angka yang sempurna. Angka 7 juga menjadi tanda perjanjian pengudusan. Misalkan dalam tradisi Israel, pentahiran diselesaikan dengan 7 kali percikan. Angka 7 ini memiliki lambang nilai yang sangat kudus bagi orang-orang Israel. Karena itu Petrus berkata, sampai 7 kali. Yesus menjawab, bukan 7 kali, 70 kali 7. Ini artinya bahwa mengampuni seseorang itu tidak ada batasnya. Mengampuni seseorang itu adalah bagian di mana kita belajar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mengampuni itu adalah bagian di mana setiap anak-anak Tuhan bersedia dengan sadar bahwa ia melepaskan, membiarkan orang yang bersalah itu untuk mendapat pengampunan. Nah, hal ini Tuhan Yesus mau sampaikan melalui perumpamaan supaya Petrus, para murid dan pengikutnya itu bisa lebih mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus mengenai pengampunan tanpa batas, yaitu dengan perumpamaan hamba yang berhutang. Di sini kita melihat bagaimana tuannya ini begitu murah hati kepada hamba yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu nominalnya tidak sedikit. Kalau dirupiahkan bisa miliaran. Itu adalah hutangnya. Tapi karena hambanya ini berjanji kepada tuannya akan melunasi hutangnya dan bertanggung jawab terhadap hutangnya itu, maka tuannya itu percaya kepada hambanya yang berhutang 10.000 talenta. Lalu kata tuannya itu, aku akan membebaskan engkau. Lalu kemudian terjadi peristiwa yang berbeda 180 derajat ketika hamba yang berhutang 10.000 talenta itu berjumpa dengan hamba lain yang berhutang 100 dinar. 100 dinar itu kurang lebih kalau dirupiahkan sekarang 1 juta, 1,5 juta begitu ya. Bandingkan yang satu utangnya miliaran, yang satu utangnya 1 juta, 1,5 juta begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba yang berhutang 10.000 talenta itu? Dengan marah, dengan amarah, dengan kebencian terhadap orang yang berhutang 100 dinar itu, hamba yang berhutang 10.000 talenta itu memenjarakan orang yang berhutang 100 dinar. Lalu ketika orang-orang sekelilingnya melihat keadaan yang memilukan itu, orang-orang itu menceritakan hal itu kepada tuannya. Dan tuannya sedih, kecewa, marah. Ternyata hamba yang berhutang 10.000 talenta ini belum benar-benar memiliki pengampunan dalam hidupnya ketika ia sudah diampuni. Lalu yang berhutang 10.000 talenta itu diserahkan kepada algojo dan juga dipenjara. Di sini kita melihat bagaimana anugerah Bapa itu ditunjukkan kepada setiap anak-anaknya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak-anaknya itu belajar dari apa yang sudah
Bapa contohkan kepadanya. Tetapi kalau ia tidak mau belajar, ia masih hidup dalam keinginan daging, masih hidup dalam kepentingan pribadi, maka Bapa yang di sorga pun akan menyatakan keadilannya. Anugerah yang Bapa berikan di dalam kehidupan seluruh ciptaannya adalah bentuk kasih yang sempurna. Kasihnya itu adalah pengampunan yang tanpa batas. Hal ini juga yang dialami dan terjadi dari keturunan Bapak Yakub. Yusuf adalah anak yang diberikan oleh Allah talenta untuk bisa mengartikan mimpi. Tetapi bagi kakak-kakaknya, Yusuf ini adalah orang yang sok tahu. Orang yang sok di dalam keluarganya. Saudara-saudaranya atau kakak-kakaknya ini tidak senang. Lalu terjadilah peristiwa demi peristiwa yang membuat Yusuf bisa saja sakit hati, bisa saja dendam, bisa saja marah ketika kakak-kakaknya memasukkan Yusuf ke dalam sumur, lalu menjual Yusuf, meninggalkan Yusuf dari keluarganya sendiri yang ia kasihi. Tetapi kita melihat di dalam Kejadian pasal 50, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, ketika pada saat itu saudara-saudaranya datang kepada seorang pemimpin Mesir. Mereka belum kenal siapa itu Yusuf. Tapi Yusuf berkata di ayat yang ke-19, "Jangan takut, sebab siapakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakan demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang." Kita lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Ini adalah bentuk bagaimana Yusuf bisa menyadari keadaannya, mengubah yang harusnya ia benci tetapi menjadi kebaikan. Bisakah kita berbuat seperti Yusuf? Ada orang yang tidak suka kepada kita. Kita tidak memusuhinya, tetapi kita berdoa kepada Tuhan dan kita terus menunjukkan kebaikan demi kebaikan agar orang yang membenci kita ini dapat berbalik dan juga dapat mengasihi kita. Kita lihat sebuah cuplikan video berikut ini. Ya,
Bapak Ibu saudara sekalian, cuplikan yang sederhana, singkat, yang mau menunjukkan bahwa inilah karakter pengikut Kristus. Kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, kita mencontoh bagaimana Tuhan Yesus sendiri pun diperlakukan tidak adil, dihukum, bahkan harus mati di atas kayu salib. Apakah Tuhan Yesus mendendam? Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan Yesus berkata, ampunilah dia Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan itu dimulai dari kesadaran pribadi kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang senantiasa fokus hidup kita adalah belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, tidak mengikuti dunia. Kalau mengikuti dunia, dunia itu berkata balaslah kejahatan dengan kejahatan. Tetapi mengikut Tuhan tidak demikian. Mengampuni tanpa batas, itu juga yang mau Paulus sampaikan, beritakan kepada jemaat di kota Roma, supaya setiap anak-anak Tuhan itu jangan menghakimi, tetapi bersyukur atas pemberian Tuhan. Arah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan itu bisa positif kalau kita mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Fokus kita bukan untuk menghakimi, fokus kita bukan untuk menyalahkan, tetapi fokus kita adalah untuk mengampuni, bersyukur atas kebaikan yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Karena itu, hiduplah di dalam pengampunan seorang akan yang lain. Berita anugerah yang kita dengarkan tadi mengajak kepada kita bahwa Kristus juga sudah mengampuni. Maka kita diajak untuk mengampuni seorang kepada yang lain. Lalu juga kita diajak untuk berpikir seperti cara pikir atau cara pandangnya Yusuf menghadapi masalah. Bukan untuk membesar-besarkan masalah, bukan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berpikir positif. Membalikkan apa yang menjadi suatu hal yang bisa saja jahat menjadi kebaikan. Lalu kita juga perlu senantiasa menyadari bahwa Tuhan itu senantiasa beserta dengan kita untuk menguatkan iman kita. Kalau kita menghadapi pergumulan dengan seseorang yang sulit sekali untuk bisa mengampuni, maka disitulah kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri, karena seringkali bisikan iblis itu lebih kuat dibandingkan kasih karunia Tuhan. Dan seringkali juga manusia baru menyesal di kemudian hari setelah melakukan hal yang buruk, setelah menghakimi seseorang. Karena itu kita belajar mengampuni, dan pengampunan itu tanpa batas, karena Tuhan Yesus juga tidak pernah mengungkit, tidak pernah mempersalahkan kita atas dosa-dosa kita, tetapi Tuhan Yesus justru membuka tangan, mengampuni, merayakan bila kita kembali kepadanya di dalam pertobatan dan kita setia mengikut jalan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati langkah kehidupan kita. Amin. Saat hening bagi kita.
Mari kita menaikkan pujian dari NKB 151. Gembala baik dan Tuhanku. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini akan dilayankan pelayanan baptisan kudus anak. Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tua atau walinya telah menyatakan iman mereka untuk membaptiskan anak-anak mereka sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah, untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa, dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tua atau walinya, bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita, termasuk anak-anak, untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan Roh Kudus akan terus-menerus menolong orang tua atau wali dan anak-anaknya, sehingga kelak anak-anaknya akan mengakui iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan, Roh-Mu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tetapi juga memberi kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan dan menyuburkan. Dengan air bah Engkau menghukum orang-orang berdosa, tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang yang benar. Melalui air Laut Merah, Engkau membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umat-Mu menuju ke tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air sungai Yordan, anak-Mu yang Kau kasihi telah dibaptiskan dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib Ia dibaptiskan dalam sengsara maut dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu, dikuburkan bersama Kristus dalam kematian dan bangkit bersamanya ke dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan dalam tubuhnya. Dan curahkanlah kepada mereka Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Orang tua berdiri. Sekarang akan dilayankan pernyataan iman yang akan dijawab oleh orang tua. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengajak saudara-saudara untuk mengingat baptisan saudara-saudara sendiri dan menyatakan iman yang merupakan iman saudara-saudara yang akan diajarkan kepada anak-anak saudara-saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.
Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Tuhan Yesus Kristus, Anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang memperbarui kehidupan kita? Apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak saudara? Apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara ini dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Apakah jawab Bapak Weli dan Ibu Nila Taniwijaya? Apakah jawab dari Bapak Hendra Legiman dan Ibu Tineke Haling? Umat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini akan dilayangkan pelayanan baptisan. Axel Gray Benedict, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Gevariel Aaron Legiman, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara-saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pesan bagi orang tua. Saudara-saudara, dengan baptisan, Tuhan memberikan anak saudara kehidupan baru. Hendaklah saudara bersungguh-sungguh untuk membantu mereka agar mereka bertumbuh dalam iman sehingga kehidupan baru mereka semakin kuat setiap hari. Saudara perlu mendidik anak-anak saudara hingga mereka berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah itu serta firman-Nya, dan pada waktunya mengakui iman percayanya sendiri sepenuh hati. Bisa menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan orang tua mereka dalam mendidik iman mereka. Dengan sukacita dan syukur, umat bisa merespon. Dengan sukacita dan syukur pada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara bersama-sama kami, bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. Orang tua bisa kembali. Pada saat ini akan dilayangkan atau pemberian piagam dan juga Alkitab. Piagamnya akan dibacakan terlebih dahulu, lalu akan diserahkan. Saya akan membacakan secara simbolis saja untuk piagam. Piagam Baptis Kudus Anak nomor 001 garis miring MJ garis miring BA garis miring bulan 9 Romawi garis miring 2023. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan Anggrek Raya nomor 4A Karet Belakang Jakarta Selatan menyatakan bahwa nama Axel Gray Benedict, tempat dan tanggal lahir Jakarta 19 Maret 2019, dengan nama ayah Bapak Weli dan nama ibu Nila Tani Wijaya, telah menerima baptis kudus anak dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus berdasarkan perjanjian anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dan pengakuan percaya orang tuanya. Dalam kebaktian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 pada pukul 9 di Jemaat GKI Karbela Jalan Anggrek Raya nomor 4A Karet Belakang Jakarta Selatan, yang dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus dengan nomor induk anggota 23.1.1.001 Jakarta 17 September 2023. Majelis Jemaat GKI Karbela, Ketua Umum Pendeta Martinus Stefanus dan Sekretaris Umum Penatua Narti Wijaya. Pendeta yang melayani Pendeta Martinus Stefanus.
Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, di dalam setiap langkah kehidupan kami Engkau mengajarkan kami untuk dapat merayakan kasih Tuhan melalui ungkapan syukur kami, bahkan melalui pengampunan yang telah Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami pun dapat mengampuni kesalahan orang-orang yang telah berbuat salah kepada kami. Dan biar Engkau terus memberikan kepada kami kerendahan hati, kerelaan hati, kesabaran, dan juga damai sejahtera. Sehingga ketika kami mengampuni, itu berarti kami belajar untuk berdamai dengan diri kami sendiri dan berdamai dengan orang yang telah menyakiti hati kami. Dan melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dapat bertumbuh di dalam iman kami. Kami dapat menyatakan pengampunan itu hari lepas hari. Bahkan kami juga dapat menyambut orang yang telah bersalah kepada kami untuk menerima kasih Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kami. Kami juga bersyukur di dalam sakramen baptis kudus anak yang telah dilayankan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati anak-anak-Mu, Excel dan juga Aaron, sehingga dapat bertumbuh di dalam Engkau dan senantiasa dapat mengasihi orang tua serta menjadi saluran berkat Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam pertumbuhan imannya. Kami berdoa ya Bapa untuk pelayanan yang dilakukan oleh Gereja GKI Karbela, di mana Engkau telah memilih, memanggil dan juga mempercayakan pelayanan. Biarlah anak-anak-Mu baik itu di dalam kemajelisan, di dalam badan pelayanan, aktivis komisi-komisi yang ada dapat memiliki kesatuan hati untuk melayani Tuhan bersama-sama, untuk berkarya bagi Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga yang terus memperlengkapi dengan cinta kasih-Mu, sehingga melalui setiap karya dan pelayanannya, Tuhan Yesus dapat melihat anak-anak-Mu ini memiliki kesungguhan hati dan juga memiliki kerinduan untuk melayani Engkau sama seperti Engkau yang sudah telah terlebih dahulu melayani anak-anak-Mu ini. Juga biarlah umat-Mu di Gereja GKI Karbela dapat bertumbuh melalui setiap persekutuan dan pelayanan yang dilakukan, sehingga kehidupan umat Tuhan di Gereja GKI Karbela dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa ya Bapa untuk pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu, baik itu di dalam kelemahan tubuh maupun di dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Lim Chuanyu, untuk Ibu Ong Meli, untuk Ibu Sumiati, Ibu Tambunan, Ibu Kristina, Bapak Tekni, Bapak Yucong, Bapak Halim, Bapak Chandra, dan juga saudara-saudara kasih kami yang pada saat ini berada dalam pergumulan kesehatan. Biar Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan mereka. Cinta kasih-Mu memberi kekuatan dan Engkau menjamah memulihkan keadaan anak-anak-Mu di tengah kelemahan yang dihadapi. Tuhan Yesus juga yang berkarya melalui setiap pengobatan dan istirahat yang dijalani, sehingga anak-anak-Mu ini dapat berangsur-angsur pulih serta mengucap syukur dalam segala hal atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pergumulan yang dihadapi, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan anak-anak kami, maupun di dalam relasi di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Tuhan Yesus kiranya membimbing setiap anak-anak-Mu ini, memberikan hikmat dan juga akal budi, sehingga di dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu ini, Tuhan Yesus senantiasa hadir dan menemani. Dan biarlah pergumulan ini tidak melemahkan iman anak-anak Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan tetap memiliki iman yang teguh di dalam Engkau, percaya pada pertolongan-Mu di tengah-tengah pergumulan, bahwa Tuhan Yesus senantiasa hadir, senantiasa membimbing, memberikan kekuatan, sehingga melalui setiap usaha dan doa yang dilakukan, pergumulan ini dapat terselesaikan dan Tuhan memberikan kehidupan yang senantiasa takut akan Tuhan, sehingga anak-anak-Mu ini hanya mengandalkan Engkau dan juga tetap percaya pada pertolongan cinta kasih-Mu. Kami berdoa ya Bapa pada saat ini untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Saudara Enrique Christian,
Kami berdoa untuk Ibu Kristina dan juga kami berdoa untuk Bapak Haryanto Gianto. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan Yesus juga yang terus membimbing anak-anak-Mu ini untuk dapat memiliki kesetiaan, untuk terus belajar setia di dalam Tuhan melalui persekutuannya, melalui pelayanannya, sehingga kehidupannya dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati selalu bangsa dan negara kami. Menjelang tahun politik, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan dan ketentraman di negara Indonesia, sehingga kami sebagai warga negara dapat senantiasa mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Dan juga Bapa yang menyertai, biarlah setiap pemimpin maupun pemerintah memiliki kesatuan hati untuk bersama-sama bergandengan tangan memulihkan keadaan bangsa dan negara Indonesia di tengah berbagai macam konflik maupun bencana yang terjadi. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberi hikmat dan kearifan. Kami berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kasih kami yang pada saat ini juga terkena bencana alam, baik itu bencana banjir, baik itu gempa bumi, tanah longsor, dan bencana-bencana yang lainnya. Tuhan Yesus kiranya campur tangan. Tuhan Yesus yang kiranya memberkati, memulihkan, yang senantiasa menyatakan kuasa-Mu, sehingga di tengah pergumulan yang dihadapi, anak-anak Tuhan tetap percaya dan yakin bahwa pertolongan-Mu menjadi nyata dan senantiasa menyertai melalui kehadiran relawan maupun kehadiran GKI, Gerakan Kemanusiaan Indonesia. Kami berdoa ya Bapa bagi bangsa, bagi konflik yang tengah terjadi di antara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Biarlah damai sejahtera-Mu Engkau nyatakan, sehingga konflik yang terjadi tidak membuat anak-anak Tuhan menjadi kecil hati atau putus asa, tetapi di dalam doa dan usaha Engkau berkarya ya Bapa untuk mendatangkan pemulihan, untuk dapat menghentikan setiap peperangan yang terjadi, sehingga bangsa dan negara dapat kembali berdamai dan kerajaan Allah menjadi nyata di setiap negara yang ada. Terima kasih Bapa yang penuh kasih. Kami menaikkan setiap doa syafaat kami ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Persembahan juga dapat diberikan melalui nomor rekening GKI Karbela atas nama GKI Jalan Anggrek Raya nomor 4A dengan nomor akun 230300142 di BCA Cabang Kalimalang. Mari kita menyanyikan NKB 134 untuk mengiringi persembahan kita. Sebelumnya saya akan bacakan ayat pengantar yang diambil dari 1 Tawarid 16 ayat 28 sampai 29 yang tertulis seperti demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita nyanyikan NKB 134. Dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku.
Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu karena begitu besar berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, terimalah persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas kasih karunia-Mu, dan Bapa tolong kuduskanlah hati dan pikiran dan jiwa kami juga. Dan Bapa tolong kuduskan tangan-tangan yang mengelolanya, biarlah semua persembahan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu di gereja kami di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami naikkan doa syukur kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan lagu pengutusan PKJ 128. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.